Hari apa ini sekarang? Hari Selasa. Tanggal 11. Nggak terasa ya. Iya, Udah nggak 11 kerasa. ya. Udah mau bayar-bayar nih persiapan. Oke, Bang Firji, selamat datang di Sekretariat Abdi Jabar, Wilujeng Sumping. Mudah-mudahan ngerti bahasa Sunda ya, Bang Firji ya. Ngertos. Artos, Artos, bisa ya. artos kumaha ceritana eta. Nice, kalau ngerti sih enak ya. Iya. Tapi bentuknya bukan kayak orang Jawa Barat deh. Iya. Dari mana Bang ini Bang Firji ini? Coba perkenalan dulu, present deh ke kita deh. Gitu. Baik, kita pertama yang jelas saya asli Timur Timur. Timur, Iya, sekarang Timor sudah- Leste berarti. Iya, Timor Timor Leste. Leste sekarang. Iya. Jauh banget Bang. Iya. Terus, Ke sini naik apa? hmm, Naik apa ke sini? itu pengalaman 86 lo masuk ke Jakarta ya. 86 masuk ke Jakarta. Iya. Oh. Terus merantau keluar masuk. Tinggal resmi netapnya mulai dari 95. Menetap di Jakarta. Jakarta. Tahun 95. Iya. Di Timor Di Leste Serang. hijrah ke Jakarta tahun 95. Iya. Karena kan 95 itu kan tes tentara Kopassus. Abang sekarang tentara nih. Sekarang Sambun. sekarang THN nih. Tani maksudnya. TNI. Oke. 95 tes pendidikan lulus, Mm. berangkat ke Serang langsung pendidikan Kopassus. Oh, berarti Dasarnya di Serang. oke. Terus 96 April Juni setelah Ibu Tin meninggal ya, kami pindah ke Batu Jajar. Pendidikan di Kopassus di Batu Jajar. Bandung Barat tuh ya berarti. Ya. Tahun 96. 96 sampai dengan 97. oh, berarti sebenarnya bisa dong bahasa Sunda dong. Kalau misalnya 95 Nyaho. Oh, nyaho. Tahun itu belum. Oh, tahun itu belum. Tapi sekarang nyaho ya. Berarti dibodoh-bodohin orang banyak ya? Sama orang Iya. Sundanya Kalau dibodoh-bodohin ya? dulu ya dibodoh-bodohin. Ini contoh gini, Bu, ayah cai katanya, saya CF, kata teman saya, CF itu air panas. Ditungguin sampai sore, kok nggak datang-datang. Tadi ngomongnya apa? Mamanya bilang, saya CF itu habis. Aduh, cuma air panas katanya. Ya kan kalau di Jawa Barat kan rata-rata orang bahasanya bahasa Sunda ya Bang ya? Iya, tapi Sundanya halus sih. Ya insya Allah halus. Ya tapi ada beberapa juga yang kasar ya karena kan ada bersinggungan dengan Jawa, bahasa Jawa juga. Jawa Baratnya tuh dari Sundanya- Jawa Barat, dari paling timur Sundanya sampai paling barat. Perbatasan Jawa Tengah kasar. Ya kasar. Iya. Iya, kasar. Yang selatan itu halus. Iya. Yang ke Bekasi ya kasar juga. Yang daerah-daerah mau Jakarta Iya. ya Iya. seperti itu ya. Pantura Banten punya juga. kasar. Kasar ya. Berarti domisili sebenarnya di Serang Banten. Tangerang, Oh di Tangerang. tepatnya di Jayanti, Oh. Kecamatan Jayanti. Oke. Mm-mm. Ya kemarin tuh saya dapat informasi nih dari BPH Abdi Jabar kalau Heeh. ada anggota Abdi yang ingin mengajukan surat rekomendasi perihal keanggotaan Abdi Jabar. Makanya saya undang Bang Firji ke sini nih supaya kita bisa silaturahmi ya, Iya, ketemu iya, betul. ngobrol-ngobrol. Kan saya belum tahu Bang Firji seperti apa. Pengennya sih datang ke Tangerang, cuma kan Tangerang bukan domisili saya, nanti malah ke pengwil lain kan gitu. Nah, nanti dijelasin deh mekanismenya sama Bang Alip. Boleh. Bang Alip kan kebetulan sebagai kabit anggota ya. Iya, iya. Dia yang lebih paham nih tentang seluk-beluknya anggota seperti apa. Ya kenalannya banyak dia Bang. Kenalan doang tapi nggak tahu kalau yang lain. Biar Kan lewat kenalan project tapi kan nggak gitu. kedekatan. Nah terus Bang Firji kenapa kok tiba-tiba dari Kopassus ya? Terus tiba-tiba langsung Main ke ISP. main ke sini nih, ke ISP nih kan jadi rada aneh ya Bang. Saya ceritanya panjang kan tahun 2000. Tahun 2000 saya udah punya perusahaan. Perusahaan itu Perusahaan- masih di TNI itu. Masih TNI. Bang Bergerak- boleh gitu. Punya Sebenarnya nggak boleh. kita di TNI. Kucing-kucingan. Oh, kucing-kucingan. Perusahaan itu bergerak di migas. Oh. Dia ada pekerjaan heat treatment service lah. Jadi pekerjaannya benar-benar spesialis. Kalau dibilang besi nyambung, hasil las-lasannya itu harus dibakar lagi. Nah, alat yang punya bakar itu punya saya. Itu spesialis. Nah, masuk 2019 kan pandemi ya. Iya, pandemi. Nah, itu saya masih project. Pulang dari cuti, pulang mulai ramai kan. Corona udah mulai masuk ke Indonesia ramai. Iya. Terus pemerintah mulai memperlakukan PPKM. perbatasan Iya. PPKM itu. Nah, itu Iya. pengaruhnya besar ke migas. Pengaruh apa Bang? Pengaruh secara Secara income ekonomi mungkin kalau ya gitu. project migas itu tiarap oh langsung tiara. karena kan project semua di mana-mana berjalan terus
orang dibatasin. Ya, stop lah jadinya. Stop, termasuk kayak ConocoPhillips, Exxon, itu pekerjaan dikurangi. Orang-orang harus dirumahkan semua. Iya, Nah, saya termasuk, proyek saya termasuk saya yang dirumahkan di situ. Oh, Pulang di perusahaannya. ya, kita kan main subkonnya di migas ya. Nah, pulang cuti, saya di rumah ngomong, kayaknya harus beralih ke kerjaan lain. Bisnis lain. Saya usaha lain kan, belum ngomongin bisnis, pokoknya pikirnya harus berusaha lain. Tapi saat itu ya kepikiran, tapi saya harus pensiun. Iya, supaya fokus. Bisa fokus. Iya. Akhirnya saya ngajukan pensiun di ACC. Di ACC karena dasar pensiunnya kan ada nama akte perusahaan itu. Oh. Iya, kalau ngajukan pensiun dari Kopassus kalau tidak ada dasar yang kuat, Ya. tidak akan di ACC. Oh. Karena khawatirnya pensiun dari tentara, ilmunya kan banyak nih, Iya. bahaya, Hmm. apalagi kan mantan Kopassus. Iya. Krusial ya. Iya, krusial banget itu benar-benar ya. Akhirnya disetujui Setujui. di ACC, surat pensiun itu keluar di 2020 April. Artinya pensiun dini berarti di Pensiun dini. kasusnya. Itu belum ketemu pola untuk bisnis apa gitu nggak tahu Nah, ya? Belum 2000 April saya ngajukan pensiun. Terus 2 minggu kemudian saya ngomong sama anak saya, "Kak, kamu ntar lagi lulus SMA. Apa yang kita mau bangun?" Terus anak saya bilang, "Ayah, internet orang butuh loh." Saat itu juga saya telepon orang IT tempat kerja perusahaan yang yang lama. yang apa? Yang migas itu. Panggil, iya. "Mas, saya pingin jualan internet, gimana legalitasnya?" "Aduh, Om harus jadi ISP dulu." ISP apaan? Baru dijelasin di situ kan. Iya. Oh, ada legalitas begini. Udah, akhirnya bukalah RT RW Net dengan modal yang Seadanya ada. tadi. Tapi ide bisnisnya artinya sesimpel itu dari nanya sama anak tadi. Sesimpel itu ya. Iya. Sesimpel itu. Tidak, orang butuh waktunya lama enggak. Dalam waktu 2 minggu ngomong itu, Oke, keluarin duit, belanja perangkat, bangun gelar RT RW-nya tidak. Walaupun berguna. sudah tahu itu ISP, maksudnya ISP itu perlu izin ya. Iya, saya belum nyampe ke situ. Oh, belum nyampe. Yang penting jalan Intinya dulu dia lah ya. bilang harus bikin ISP. Ya udah, kalau bikin ISP berarti prosesnya jualan dulu lah. Sambil berjalan kan gitu. Iya, Walaupun iya. salah ya. Walaupun ya jalan. Tapi pas masuk ke 6 bulan, RT RW Net pelanggannya udah 70. Makanya WMS, kebakaran jenggot, intermitan. Nah, saya nggak ngerti apa-apa kan. Anak saya belum lulus SMA, saya suruh kursus mikrotik. Dia yang handle. Tapi begitu jalan, kalau kliennya nyampe 80, mati hidup. Iya. Iya. Pakai mikrotik RB 40, 450 ya? Iya. Pakai itu. Wah, akhirnya kebakaran jenggot. Carilah subnet, ketemulah info tambah lintas global. Oh. Telepon ketemu, akhirnya subnet. Nah, itu udah mulai berjalan tuh. Oke. Pelanggan udah 100 lebih, bingung udah 100 lebih. Jadi setelah ketemu subnet itu, abang berarti udah nggak pakai WMS lagi kan? Artinya Enggak, putus WMS. Pakai yang dari Infotama itu Dari ya. Infotama. Linknya dari mereka Bangun, semua ya. bangun dalam waktu begitu bangun internet bilang 2 minggu bangun, bulan keempat bangun tower. Oh, pakai wireless itu waktu Pakai- itu last enggak. mile-nya. Internetnya pakai backbone. Oh, pakai Langsung fiber. bangun tower buat nembakin. Oh. Belajar lempar internet Ya, dulu. buat didistribusikan lah ya. Distribusi yang jauh-jauh Ya. dapat. Towernya yang sekarang 40 meter. Tapi bangunnya di atas rumah. Di atas rumah. Oh, di atas dak berarti. Iya, kan rumah 2 lantai. Di Tangerang itu, Bang. Di tengah rumah yang di lantai 2-nya dibangun. Artinya cuma ketemu ide cuma 2 minggu 2 langsung minggu itu dieksekusi. bangun. Nah, terus seiring waktu berjalan nih, wah ini karena saya April itu sudah resmi ngajukan pensiun keluar MPP, Ya. udah nggak dinas. Oke. Jadi udah lanjutin kerjaan proyek dulu. Ya. Saya balik ke proyek lagi. Yang migas itu. Ya ke migas lagi sampai selesai Desember 2019 proyek habis. Pulang fokus sudah. Tapi begitu Desember pulang saya langsung ke Timor. Ke Timor Leste itu. Ke Timor Leste dulu. Saya pengen ketemu orang tua Berarti aslinya orang Timor Leste. di Timor Leste. Oke, terus kemudian ke Tangerang itu terus Iya. balik lagi kemarin ke Timor Leste. Karena saya udah lama nggak pulang kan, jadi Ya, pulang dengan kampung lah ya. dengan buka usaha baru ini minta pamitan orang tua dulu. Ya. Ini mudah-mudahan Sungkem ada jalan gitu kan. Minta doa restu. Doa restu. Ya. Itulah kita ketimuran tuh gitu. Ya, ada orang timur tuh begitu. Ada, Kalau ya. mau bangun apa-apa,
ke orang tua dulu lah. Ya sama kita pun saya orang Sumatera pun sama kayak gitu. Artinya Indonesia ini kan East Coast lah ya artinya Iya, gitu ya. betul. Gitu. Tapi lumayan begitu sampai di kampung, 1 bulan saya di kampung. Internet anak yang jalanin. Oh, berarti tinggal usahanya itu. Tinggalin, itu anak istri saya turun tangan, narik tangga, narik kabel, itu sampai jam 3 subuh. Anak istri. Anak istri ikut bantu dulu. Wow. Luar biasa. Iya, Mantap itu asli. sampai jam 3 subuh pernah narik kabel. Waduh. Hah? Anak istri juga itu? Istri itu ikut-ikut narik. Wah, ayah emang nggak capek? Udah, jalani dulu. Capek jalan. Itu posisi sudah subnet berarti itu. Udah subnet. Oh, sudah subnet. Nah, sampai Desember Januari 2020, saya mau pulang. Saya bilang sama ada Om Ari, Om marketing saya yang sekarang ini. Dia bilang, Om Ari, kayaknya saya pulang. Kita harus jadi ISP. Tapi data PT udah jadi. Oh, sudah pembentukan PT. Udah jadi. PT yang baru yang bukan di Yang PT yang baru ini udah jadi. Karena dibikinnya di Oktober 2019. Oh. PT-nya udah jadi. Nah, Januari saya telepon Om Ari, pertengahan Januari saya pulang. Kita harus jadi ISP. Dia semangat. Oke, alhamdulillah Om. Kalau memang niat, ayo kita jalan katanya. Nah, pulang itu saya langsung proses ISP. April 2020 keluar. Izinnya. Ulo di Tangerang. Pak? Belum. Oh, belum. ISP dulu keluar, yang penting izinnya belum Iya, dapat. iya. Jadi dulu ISP. Oh, masih izin non efektif Oh, ya? non-efektif dulu. Iya, iya. Masih yang Nah. lama ya. Itu jalan, klien makin nambah, jualan corporate bawa nama ILG. Iya, itu 2020 akhir, lumayan corporate itu lumayan gede kan. Tapi kan kita jual nama orang nih. Ya, yang subnet itulah ya. Subnet kan. Ya. Akhirnya ambil keputusan, Om cepat ulo. Ya udah, mau ulo, salahnya saya, IP saya satu blok itu dipakai Oh iya. sama orang kedutaan Amerika. Begitu mau ulo, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya, karena sudah terpakai Iya, IP-nya. udah live kan, Ya. bertahan sampai 2021 nggak bisa juga. Setelah di Bimtek meleset lagi jadwalnya, lupa kan saya. Akhirnya ulonya di Januari 21 Januari 2022. Oh, berarti baru ini ya. Baru-baru ini. Ulonya ya. Iya. Nah, traffic waktu itu sekitar 400-an. Oh, udah besar loh, Bang. 400 Waktu itu 400. Hompas ini masih Hompas. Iya, kita bicaranya retail Iya, ya. Hompas berarti. 400-an. Nah, begitu selesai ulo, saya kebakaran jenggot karena korporatnya yang antri masuk nggak ketulungan lebih dari 20. Alhamdulillah ya. Itu karena berkat Om Ari yang marketing saya ini. Wah, begini. Ini bingung ini. Saya nggak punya orang teknis. Saya nggak punya NOC tetap. Ya itu. Akhirnya cabutan, saling support aja. Nah, ketemulah Om Guntur waktu setelah Munas kan. Ya. Dari situlah kami bentuk tim. Om Guntur support saya. Nah, sorry berarti sebelum Munas itu Om Firky kan tahu nih posisinya saya harus ada aktif di APJ dan segala macam kurang lebih kayak gitu ya. Udah. Nah, kenal ke APJ-nya itu prosesnya kayak gimana ya? Begitu saya 2020 keluar efektif, itu saya sudah gabung ke APJ. Saya ketemu orang-orang APJ, saya bilang, Om saya belum resmi, Om gabung dulu biar dikenal. Ya karena dari pendaftaran tadi kan ya. pendaftaran itu. Dari situlah saya aktif ke APJ. Ikut teman-teman yang lain, gabung terus tiap APJ di pusat, saya gabung. Dan terasa manfaatnya itu. Dan dari situ banyak orang kenal. Yang jadi ketika ada door prize, ada undian, nama saya selalu keluar. PT Timur Lintas selalu keluar. Akhirnya banyak yang kenal saya. Berarti nanti kalau pas di acara Jabar mah dicoret aja. Iya. Biar nggak dapat. Ya, biar nggak dapat door prize kan gitu. Dari situ tuh tiap kali ada acara pertemuan APJ, saya selalu hadir dan di situ nama saya selalu dapat. Door prize selalu dapat. Berarti bagus nih ini apa namanya? Miliknya lah kalau bahasa. Iya, karena Miliknya itu kali tadi ya? Iya. Bawa nama ya. Bawa nama. as simple as that gitu ya maksudnya. Iya. Dia Om Virginia dia punya ide bisnis yang sesimpel itu dari anaknya. Terus kemudian beliau juga menjalankan itu dengan apa ya istilahnya kalau bahasa orang Indonesia dia ikhtiar aja dulu gitu ya. Artinya gitu ya Pak Om Virginia ya. Iya. Ya ikhtiar aja dulu digas makin gede terus tadi ceritanya ketika sudah
ada apa namanya ulonya keluar dan segala macam, bahkan lebih banyak kan artinya apa namanya yang didapatnya kan kurang lebih kayak gitu. Betul, ya. iya. Dan itu tidak terlepas dari pergaulan di PUBG tadi mungkin kurang lebih kayak gitu. Betul, ya. iya. Tapi Bang Firji harusnya tahu juga kan kalau di internet service provider itu kan dia itu paling besar ya resikonya. Resikonya resiko tinggi ya. Klasifikasi di OSS-nya pun juga resikonya resiko tinggi. Betul. Iya. Itu udah tahu belum waktu itu? Apa belum tahu? Belum. Belum tahu. Belum, setelah 2020 Oktober lah. Baru tahu. Baru masuk ke dalam ternyata Resikonya tinggi sekali. Ternyata risiko dan serumit ini ya kalau kita. Iya, rumit. Sangat resiko tinggi. Akhirnya saya harus buka-buka dulu. Bayar PPN, karena memang bayar PPN itu sudah wajib ya. Karena pekerjaan yang lama juga. PPH juga. Iya, sudah berjalan kan PPH 21. Ada BHP USO-nya juga. Nah, kebetulan sebelum bangun jaringan ini saya sudah kursus pajak. Pajak sudah saya kursus. Saya pribadi kursus sendiri. Privat itu. Privat ya. Pajak saya udah kursus, terus soal yang hubungannya ke bayar pajak-pajak itu memang saya sudah pegang semuanya. Jadi kalau terbitin faktur segala macam itu saya udah kerjain sendiri. Nah, begitu masuk ke dunia ISP, ternyata PPM pasti. Ya. Nah, saya lihat ini ada PPH 21, terus ada BHP USO. Ya, yang PNBP itu. Iya, banyak banget ini. Ternyata ada. tidak mudah jadi ISP ya. Ternyata banyak ya. Ternyata berjalan setahun, akhir tahun ternyata ada BHP USO. Banyak juga bayarnya ya. Ya, hasilnya besar, resikonya juga besar. Iya, risikonya juga gede ya. Nah, terus kenapa Bang tidak di daerah sendiri kan kemarin kita Iya, tadi kan penasaran tuh bicara saya kan tuh. Padahal kan di Timor Leste sana kan mungkin lebih membutuhkan lah atau marketnya mungkin bisa lebih besar. Kita kan nggak tahu ya. Selama ini yang seksi itu selalu Jawa lah ya. Jawa iya. Apalagi irisan Jawa Barat, DKI maupun Tangerang, Banten itu besar sekali marketnya itu kan. Tidak melepas yang lainnya. Tapi itu memang sentralnya bisnis kebanyakan di daerah situ. dan infak seperti itu ya. Iya. Nah, kenapa Bang tidak buka di sana di daerah kelahiran sendiri gitu kan? Itu kan harusnya sebuah kebanggaan ya bagi kita ya kalau misalnya kita lahir di sana, kita bisa bikin lapangan pekerjaan, terus punya usaha. Nah, itu kok malah membesarinya di Jawa gitu. Pulau Jawa iya. Kalau kita ngomong bicara Timor Leste yang dulu Timur, karena kan ini udah ngomong hubungan antar negara ya. Iya, betul. Antar negara itu birokrasinya luar biasa. Nah, karena saya sudah pindah tinggal di NTT dan Atambua. Berarti warga negaranya Indonesia nih? Sudah warga negara Indonesia. Oh, WNI nih berarti sekarang. WNI. Saya bukan ngomong sama WNI ya. Jadi targetnya tahun depan saya bangun di Atambua. Targetnya. Atambua tuh di Atambua itu salah satu kabupaten dari NTT. Oh. Dia posisinya perbatasan dengan Timor Leste. Oh Ya, dan memang targetnya awal tahun saya buka di sana. Link sudah dapat, koordinasi sudah jalan, hanya nunggu waktu aja. Nah, tapi kenapa berkembangnya di Pulau Jawa? Ya mungkin karena saya belajar dari yang ILG itu, Info Lintas Global kan. Marketing yang ini kan dulu support ke ILG. Begitu lepas, nah metodenya tetap dipakai. Makanya tahu-tahu klien mau dapatkan klien korporat bingung. Wah, kita nggak punya jartup, nggak punya jatar blok, nggak punya izin tancap tiang segala macam ya. Wah, ini gimana nih? Ya pada Munas Abji itu ketemulah orang Telkom. Terus saya dekatlah ke Telkom, terus ke pejabat Telkom termasuk sekarang ada di DKI Bu Rahmi ya, sama Om Gun, nah dikasih jalan. Dibawalah menghadap beliau langsung ke kantor Telkom. Jadi yuk gunakan Metro Telkom, boleh kok. Saya lihat harga awal baru. Waduh. Kaget. Kenapa waduh tuh? Harganya kan bagus harganya. Iya. Bagus banget. Bagus banget harganya kakak tertua kan gitu. Iya. Tapi artinya kan walaupun begitu juga paling the best lah menurut kami karena memang percontohannya diawali sama mereka ya gitu kan. Jaringan juga sudah sampai ke NTT juga jaringannya ya ke NTT. Antabua susah banget. Atam. Bukan Antam ya. Atambua dulu. Susah banget namanya. Tapi seiring waktu jalan ternyata ya harganya walaupun akhirnya memang dapat jalannya dari situ. Iya. Dapatnya dari situ. Karena harga yang saya keluarkan lewat Telkom itu benar-benar fresh.
Udah best itu harganya. Ya, harganya memang mepet banget. Hmm. Tapi tujuan saya bukan itu sih. Tujuan saya yang penting menjamur dulu. Ya, betul. Menjamur dulu. Yang dikejar kuantiti nanti Iya. ya. Karena saya juga nggak nyangka tiba-tiba mau dapat klien di Tasik itu bisa lebih dari 20. Oh sekarang sudah ada customer di Tasik? Iya. Kantor cabang ada di Tasik. Oh sudah ada kantor cabangnya? Iya. Makanya hari Makanya ini Gitu. mendaftarkan akta cabangnya kurang lebih kayak gitu ya. Gitu kan. Iya. Itu. Karena kemarin untuk WA-an email kayaknya ada yang emailnya belum masuk apa, tapi ditolak katanya belum lengkap kan gitu. Oh belum lengkap ininya Iya. berkasnya, makanya Berkasnya. kita panggil sini aja lah biar suruh ngisi Iya. di sini gitu. Karena kan. si biar cepat. admin saya dibilang Om ini belum lengkap kayaknya ya gitu. Iya. Memang ya administrasi tetap harus ditempuh ya, Bang Virji, biar kita juga tahu datanya kan. Maksud tujuannya bukan apa-apa, supaya kita tahu oh ini ada Anggota PLN kita, nih, ya. anggota Iya. kita di Tasik di mana gitu kan, yang nanti misalnya berkoordinasi gampang kalau kita punya data. Hanya sebatas minta data, Iya. karena kan kalau misalnya datanya kita nggak punya, tahu-tahu itu TLN ada di Tasik, TLN itu siapa, Iya. kan gitu kan. PT-nya kan Timor apa bang? Timor Lintas Nusantara. Namanya memang sengaja pakai Timor Lintas. Karena memang saya orang Iya Timor. betul. Ya itu Pride juga. as a Timor tadi ya. Iya, jadi ya saya orang Indonesia tapi Iya. asli saya kan orang Timor. Iya, betul. Timor ini kan luas judulnya kan. Betul. Kalau kita ngomong Timor itu berarti seluruh NTT sampai ke Pulau Yes. Timor Leste Benar. Ya, itu tetap Timor gitu. ya. Itulah makanya solidernya orang Timor ya. Saya orang Timor ya. Timor mana pokoknya Timor. Apa tuh nama Iya. ininya tuh ya? Satu darah ya. Itu itu Ambon. Ambon itu. Maluku. Itu Maluku. Oh itu yang klub Moge yang di Amerika Iya, ya. Terkenal sampai sampai ke sekarang. sana Iya tuh. iya. Nah itu bang, last mile-nya pakai apa? Pakai wireless yang tadi bicarain di tower, yang Saat atau ini pakai kabel atau seperti semua apa? pakai fiber. Oh sekarang sudah fiber, berarti udah punya jatah plug ini? Hah? Jatah plug Ya ini? terblok kan numpangnya Telkom ini. Oh, Kan fibernya fiber Telkom kan. fibernya fiber Telkom, Iya. jatah Metro plugnya masih pakai pakai. metro berarti. Fibernya pakai Telkom. Tapi kan untuk gelar ke last mile ke misalnya di Tasik lah kita bikinnya, Iya. bang di Tasik, terus untuk distribusi ke last mile-nya kan mesti harus Iya. pakai fiber sendiri kan, tidak pakai Betul. fiber Telkom kan. Nah itu belum ada berarti ya yang Belum. Sekarang kalau tiang udah ada, udah tancap. Ah. Tapi kan proses jadwalnya sedang berjalan saya. Oh, sedang berjalan. Sedang berjalan gitu. Artinya tetap diproses ditempuh ya izinnya Tetap izin seperti itu ya. Terus saat ini kan saya udah pakai punya PLB. Oh PLB PLB kan udah jatah blok. yang di Banten itu ya. Di Banten. Nah, jatah bloknya dia saya pakai di Cilacap. Oh. Cilacap kota juga lagi gelar sekarang. Sampai kemana-mana Ini jadinya malah ya. kemana-mana orang Timur malah ke Jawanya Jawa semua ini. Wah, iya tuh. Ini yang Jawa. Cilacap ini enggak, ini duduk ada yang nelpon malam-malam, Om, mau dong subnet ke Om. Jadiin kantor sini Om katanya. Serius. Saya siapin OLT katanya. Ini belum ada infrastruktur. Iya, belum ada pelanggan. Tapi dia berani nelpon, Om, saya mau beli OLT. OLT apa? Saya 300. Emang udah punya pelanggan? Belum punya. Ya pingin beli aja. Ya beli. Hanya cuma segitu aja simpel itu. Iya, sesimpel itu. Dan berani langsung memutuskan Dia malam itu, Om, saya transfer ya, iya. Besok saya beli, saya 300. dan langsung buka di sana gitu. Iya. Tanpa mempertimbangkan capexnya, opexnya, Enggak. segala macam enggak langsung buka. Enggak. Udah, pokoknya gas dia ada aja duit, pokoknya, gas gas. aja. oh, beli, antar. gas. Sesuai dengan backgroundnya tadi migas tadi ya. Gas aja. Wah, ini unik. Artinya kan gini bang, fenomena kan banyak ya. ISP yang belum legal lah, kita bicara Iya. ISP non legal ya, yang banyak di luar sana yang Iya. beroperasional gitu kan. Resikonya malah lebih tinggi ketika misalnya si ISP tersebut bekerja sama dengan tidak ada pertimbangan apapun kan gitu kan. Ini luar biasa menurut saya. Tapi kan intinya kan penetrasinya untuk memerdekakan Indonesia dari internet kan intinya kan gitu Iya, kan. iya, iya. Karena terus terang kan infrastruktur di Indonesia ini memang terkendalanya karena infrastrukturnya yang belum tersebar rata ya. Iya. Makanya kan internet ya support digas terus sama video saya apresiasi sekali gitu kan. Nah, tapi kan kita gelar tiang, gelar kabel itu nggak gampang loh, Bang. Iya. Tidak hanya di Jawa Barat, mungkin di Jawa Tengah, di Jawa Timur, mungkin juga nanti di Timur juga kan ketemu sama LSM kayak gitu kan ya. Ya, dan Terus kemudian lain-lain. Iya. kearifan lokal yang ada di situ, Pemda setempat itu ada hambatan nggak dari Nah, dari iya. Bang Firji sendiri, Kalau terutama di Jayanti ya, Jayanti? Jayanti ya.
Cuma saya mau sedikit, hati saya bertabrakan ketika ngomong kearifan lokal. Karena kearifan lokal itu kan di mana orang hidup penuh dengan damai dan tentram dan tidak saling mengusik kan. Tidak saling mengusik seharusnya. Itu kearifan lokal. Iya betul. Tapi ketika kita punya pekerjaan, orang lain tidak tahu pekerjaan kita dan datang mengusik. Masih umum, banyak yang tidak di kita aja. Kalangan Indonesia itu umum bahasa ngomong kearifan lokal itu selalu ditempatkan pada saat itu gitu. Seharusnya apa? Harusnya gini. Ini pandangan saya. Iya. Datang mengusik pekerjaan, nggak jauh dari ormas ya. Pasti ya, LSM. LSM. Ya kita nggak usah sebut nama lah itu. Itu pribadinya kita. Pakai bintang-bintang. Iya, iya. Nah, ketika mereka ini datang, mereka ini kan tidak ada yang begitu mereka bergabung ke organisasi tersebut, kan tidak punya dasar yang mengadakan. Contoh, saya bisa sekolah SD kan harus TK dulu. Iya. Dan mereka tidak ada bahasa yang benar-benar untuk menyampaikan penyampaian. Oh, Bang, lagi ngapain? Ini dari mana? Kan enggak. Ini kan rata-rata yang datang itu dari mana, Pak? Kerjaan apa ini? Izinnya apa? Izin gimana ini? Kok nggak pakai? Ya safety. Ada tergugah juga ketika dia bukan legalnya dia ya. Betul. Tapi dia bukan bisa ranahnya dia. Bukan ranahnya dia. Kok nggak pakai sepatu safety, P3K, P3 nggak ada kan perlengkapan. K3 sekarang nggak ada kan gitu. APD-nya lah nggak ada. APD-nya nggak ada. Poin itu masuk juga di kita kan gitu. Oke lah itu, saling ingatin. Cuma ketika dia maksain minta upeti, nah kalau di Tangerang, di tempat saya hanya satu, Mas, kalau kamu LSM atau wartawan, sama saya kita nggak ada berurusan loh. Kalau Bapak mau ngobrol, datang ke kantor, nanti kita ngobrol. Jangan ganggu yang kerja. Kalau Bapak mau gabung ke sini, bantu tarik kabel atau bantu tancap tiang. Setelah itu, baru saya kasih sesuai dengan keringat yang Anda keluarkan. Oke, dipekerjakan malah ya? Iya, kita dipekerjakan. Jadi jangan datang-datang minta uang rokok. Ya nggak bisa lah, saya ngeluarin uang rokok itu cuma-cuma dan dia kontribusinya apa buat kita. Nah itu yang di Tangerang saya lakukan, khususnya kalau di Jayanti. Ya mungkin karena dia tahu lingkungan itu saya banyak yang kenal, dia nggak berani sampai ke situ. Tapi anak-anak yang kerja di lapangan diganggu. Tapi begitu dia tahu, udah nggak diganggu lagi. Cuma kan sekarang kita ada terbentur dengan peraturan pemerintah daerah ya. KU udah nggak boleh kan. Ya ada beberapa. Di sebagian tempat lah. Ya itu ada. Ya itu sih ranahnya pemerintah ya kan. Kadang memang ada selek dikit gitu. Iya. Itu selalu diedukasi bahwa kalau misalnya memang ada keperluan dengan perusahaan ya silakan ngobrol di kantor aja kan gitu ya. Itu saya lakukan. Dan lebih dari 5 kali lah, nggak ormas, nggak LSM, mereka datang, duduk ngobrol-ngobrol panjang lebar ya. Setelah saya kasih arahan, baru mereka ngerti. Nah arahannya itu apa tuh Bang? Barangkali bisa ngasih tips-tips ke kita. Ya gitu kan? Intinya begitu, kalau dia datang, ya sambil ngopi ngobrol, dia cari tahu tentang dunia internet. Setelah jelasin, kan saya jelasin kalau Bapak, dia bilang, Bang, Abang itu kan LSM. Kalau Abang masuk ke ranah saya sebagai provider, jadi kita ini kan provider. Kalau Abang nggak ngerti provider, ini saya jelasin. Terus masuknya Abang kalau masuk ke dunia kita, sebenarnya nggak nyambung, saya bilang gitu. Kalau Abang datang, orang-orang kita dikerasin tuh sampai main tangan, kan risikonya rugi Abang sendiri. Iya, betul. Iya. Kalau main tangan, kita nggak ngapa-ngapain, nggak mungkin balas kita. Saya tinggal laporan polisi, bikin visum, selesai. Kami diganggu, itu selesai. Selama ada izin pemerintahnya ya. Karena kan kita perusahaan, kita punya izin resmi. Kita bayar pajak segala macam. Lah Bapak LSM, ganggu pekerjaan kita yang bayar pajak negara. Nah kalau ada anggota polisi datang, paling polisi nanya itu doang. Pakai sepatu, baju rompi pekerjaan, helm, sama body harness. Perlengkapan K3 lah? Iya, perlengkapan 3. Kalau polisi pasti nanya itu. Selebihnya dia nggak nanya lagi kan gitu. Itu yang saya arahin seperti itu udah lebih dari 5 kali datang ke kantor seperti itu. Artinya banyak yang datang ke kantor mungkin diedukasi sama Bang Firji seperti itu ya? Iya, rata-rata saya nyampein seperti itu. Walaupun ya adalah duduk kita ngasih rokok wajar lah. Tapi dengan harapan ke depan setelah kita kenal, ya jangan ganggu anggota saya di lapangan gitu. Kalau kamu mau beli rokok, ketemulah saya main ke kantor.
Tapi jangan ganggu mereka. Gitu Kalau aja. saya jadi, misalnya saya ormasnya terus saya datang ke situ terus tetap mengganggu gimana? Abang lakukan apa tuh? Berarti kalau di Jayanti, maaf kalau di Jayanti sudah saya bilangin, kalau masih ganggu itu adalah ranahnya berarti pribadi. Oh, Itu udah ranahnya pribadi gitu. Iya. bukan karena Bukan, apa ya? iya bukan. Itu udah pribadi. Berarti. Penjelasan sudah Iya, segala macam, tapi penjelasan masih ganggu. udah panjang lebar. ranahnya Kalau pribadi. masih ganggu berarti itu ranahnya udah pribadi. Kan tentunya kan pasti ada. Ya maaf ya bang, karena misinya tidak tercapai kan gitu. Iya. Kan ada misi ya, mengganggu lah kayak contohnya pekerjaan tiang yang sudah dicor mungkin Cabut atau kayak dirusak gitu kan. Ada yang seperti itu mungkin kan bisa jadi Bisa terjadi aja, karena kan nggak tercapai itu misinya Iya. gitu. Nah, itu Di gimana? Jayanti belum ada ya. Belum ada ya? Saya belum ngalami sih. Oh berarti belum kenal sama ormas yang begitu. Iya belum. Mudah-mudahan nggak ketemu ya. Gitu ya. Nah itu kalau di Cilacap juga kan gelar juga kan sama kan? Cilacap kota. Oh kota. Iya gelar-gelar juga tapi Iya, kan? nanti bulan depan udah mulai gelar deh. Udah gelar juga? Iya. Artinya sudah siap yang seperti itu Iya, ya? tiangnya juga udah siap semua. Ngurus izin di kotanya sudah, Iya, di Pemdanya iya. sudah? Sudah. Ini bisa jadi besar nih dia nanti. Iya dong. Besarkan numpang itu juga. Apa lah. Besar jangan lupa nanti inilah ngasih sponsor lah buat Abdi Jabar. Amin. Kalau acara-acara rakernas lah. Kan udah jadi anggota Abdi Banten, makanya Jawa Jabar Barat, kan? Iyalah. Iya. Makanya nanti kesini diisi dulu formulirnya bang, biar kita tahu gitu kan. Oh bang Fiji itu punya timur lintas Iya, gitu kan. iya. Nanti kalau saya PIC-nya ngomongin ke siapa aja. gitu kan, Iya. teknisnya siapa. Karena gini bang, setiap tahunnya tuh kita ada pelatihan yang mulai dari non teknis dan teknis. Itu bisa berbayar bisa tidak. Karena kalau misalnya kita nggak punya PIC-nya, itu nanti tidak akan terundang. Gitu loh. Kegiatan atau apapun lah. Kegiatan apapun. Misalnya Bang Virji, ya kan ada nama kalanya orang yang begitu dikasih kabar by email maupun telepon atau WA itu tidak tersampaikan. Kadang-kala ada begitu. Misalnya Bang Virji sedang sibuk, tidak baca WA-nya, ke skip lah gitu kan. Telepon tidak terangkat, email nggak kebaca gitu kan. Tapi kalau misalnya kita punya datanya selain Bang Virji yang ada di Timor Lintas, kan kita bisa ngehubungin yang lainnya. Iya. Gitu kan, itu pelatihan mulai dari non teknis dan teknis juga ada. Terus kegiatan-kegiatan lain kayak akraban ini ya, kayak Rakerbil juga ada. Terus juga sport kemarin kita juga ada Fun Futsal dan lain-lainnya kayak Mobile Legends juga ada. Betul. Intinya sih Jawa Barat sih bukan pengen apa-apa, cuma pengen tahu anggota kita ini di mana saja, tersebar di mana saja. Iya. Karena jujur Bang, di Jawa Barat itu bagian selatan, khususnya bagian selatan, banyak ISP tapi dari nasional, bukan yang berdomisili Bukan di berdomisili. Sini ya. di Tasik maupun di Garut maupun di Ciamis ya seperti itu ya. Hanya beberapa sekarang sudah mulai tumbuh nih, kemarin 1 atau 2 lah yang sudah di daerah selatan itu. Ya kami senang saja kan, karena memang izin ISP itu nasional, bukan Iya. lokal, bukan. Cuma mereka bergeraknya di lokalnya aja. Ya gitu kan. Iya. Lebih bagus ya fokus dalam bidangnya di suatu tempat itu. Misalnya kita pengennya di Garut ya di Garut aja dulu Iya. kan, habiskan karena kuenya banyak loh. Indonesia tuh kelihatannya petanya segini, tapi begitu kita nginjak di situ, wow, gede banget gitu loh. Iya. Itu yang kita titik beratkan. Banyak sekali, hampir setiap minggu tuh 1-2 anggota baru, baik itu yang nasional maupun yang memang berdomisili di Jawa Barat datang ke sini untuk daftar jadi anggota Abdi Jabar. Iya. Gitu, makanya kita butuh ngisi formulir. Nanti kedepannya sih pengennya sih online ya Bang ya. Bang Alip ya, jadi Iya. ngisi di web pengennya sih begitu. Cuma kayaknya kalau nggak ketemu, nggak ngobrol tuh Iya, susah juga kan. nggak enak juga Kadang gitu. itu datang ngobrol silaturahmi kan Ya gitu. silaturahmi kan Silaturahmi. memperpanjang Iya. semuanya nih ya. Sekrenya tahu di mana, Iya. tempat kita ternyata seperti ini dan segala macam itu lebih afdol kayaknya. Betul. Ini hanya lewat online aja tapi nggak pernah datang kan susah. Nah, Ya, itu nggak dia. enak gitu, makanya kita undang Bang Firji kesinilah, mainlah, ngopi-ngopi lah gitu kan. Kita ngobrol, sharing tentang apa gitu. Nah selama di Jawa Barat ya ada kendala nggak Bang? Selama Abang kan tadinya di Tangerang nih, di Jayanti nih ya. Terus kemudian kan Jawa Barat lah khususnya kan ada nih POP nih di Tasikmalaya nih. Artinya kan itu POP ya. Kantor cabang kan kita anggap itu POP. Tasik ya. Ada kendala yang terjadi nggak di situ? Sama ini enggak sih. Nggak ada, aman-aman aja berarti. Aman-aman ya? aja. Berarti Karena orang- kan saya kan dikejar target waktunya komitmen sama Telkom ya. Ya. 6 bulan harus 2G itu. Oh, logika. Iya. Berarti digas terus nggak pakai ngerem ya? Tapi ternyata begitu pas 4 bulan Udah. sudah achieve. 2G.
Luar biasa. Nice ya. Nice nih. Iya, Oke, makanya oke. akhirnya Telkom, Pak, komitmen Bapak udah terpenuhi katanya. Jadi gimana, bagus katanya. Ya cuma Sampai bagus mereka doang. ke kantor Kak. Ya, bagus doang, harusnya turun harga dong ya kalau udah bagus mah ya. Iya, tapi kayaknya sih iya sih, tapi lama kayaknya. Iya. Yang penting mah jualan dulu, laris Jualan dulu lah. dulu ya. Laku dulu lah. Gitu. Nah ini formulirnya Bang Alip Oke. bisa dijelasin Bang Alip. Ini nanti seperti Apa biasa aja? artinya posisinya Bang Virji kita selalu melakukan pendataan ya, artinya ini bukan untuk pertama kalinya Bang Virji pendaftaran sebagai anggota Abdi Jabar ya. Ada hal-hal di sini nanti pengisian nomor akta, nama merek dagang dan segala macam ini bisa diisi secara fisik. Kemudian tanda tangan dan kalau cap bawa ya perusahaan enggak Enggak. menyusul lah nggak apa-apa lah ya. Terus nanti juga akan itu kalau di grup tuh udah masuk ya yang di Abdi Jabar udah. Udah. Ya dia japri saya duluan. Oh Jadi iya. saya udahlah saya Jadi, invite dulu lah. Kemarin gitu kan. Khusus posisinya buat orang seharusnya- timur ini. Iya ya. Yang normalnya kan biasanya setelah melakukan pendataan seperti ini baru kita Iya. masukkan ke grup untuk ada 2 grup ya. Grup Abdi Kayaknya di Jabar official sama yang- yang grup Abdi Official. Ya. Untuk di Abdi Yang Official saya masukin ke berapa? Yang Abdi Jabar. Abdi Jabar. Iya, Nanti Abdi untuk Jabar. yang official itu kita lebih ke kemarin itu kan di programnya keanggotaan itu buat grup official Abdi Jabarnya. Bukan untuk ngobrol sebenarnya karena ada beberapa masukan dari anggota bahwa kita kadang-kadang udah ada pengumuman penting terus karena banyak ngobrolnya, banyak chatnya tuh tenggelam tuh, ke-skip tuh. Nah, akhirnya kita buat yang memang official yang di situ tidak bisa mengutarakan Tidak bisa komen. tidak ada komen lah, tidak bisa ngetik lagi lah artinya gitu ya. Cuman menerima masukan maksudnya Informasi. pengumuman informasi aja. Iya. Kita buat yang itu. Jadi ada 2 ini nantinya ya, ada 2 grup yang akan kami undang. Hanya buat tentunya pengumuman seperti aja itu, Bang. Ya. Nah, ini mungkin Bang Virji boleh diisi dulu di sini data-datanya. Nggak kelihatan. Iya. Ya. Umur berarti berapa sekarang Bang? Asli 74. Oh, lahir 74. Iya. Tapi Asli. masuk tentara kan 77 kelahirannya. Loh, kok bisa? Administrasinya. Oh, bisa. Zaman itu masih bisa. Iya, iya. Zaman iya. itu. Berarti anti santet kalau kayak gitu ya. Iya. Soalnya nggak tepat ininya. Iya. Data-datanya. Jadi kalau kelahiran tentaranya itu akte di tentara kelahiran 77. 77. Kalau 77 berarti umurnya sekarang Berapa tuh? Hitungnya itu bingung. berapa? 45 berarti. 45. Karena beda 10 tahun sama Sekarang saya. tahun 22. Iya, 45. Iya. Padahal asli 74. Iya. Kalau mengacu yang tadi 77 berarti beda 10 tahun sama saya, Bang. Saya mah masih ini 21 tahun. Saya juga 18 lah. Mungkin kalau ada agak berbeda dengan pemilih lain, misalnya di wilayah lain, abang daftar terus kemudian Proses beres. langsung beres, ya apa namanya, kita kan bedanya ya bang ya. Jabar punya cara. Jabar Iya. caranya seperti ini gitu kan supaya Nama mereknya apa? nah ini RLN ini Apa sih ini net nama apa merek gitu? dagangnya apa? TLN kan? Atau apa? Kan PT Timur Lintas Nusantara. Nah bang sebutnya Oh, apa? brandnya. Brandnya. Vikanet. Apa? Vikanet. Ya ditulis Anaknya tadi pasti itu. Iya. nama anaknya. Iya, Vika itu nama berlima. Nama berlima. Nama berlima. Berarti Makanya Vika gitu atau gimana? bukan. Vika itu kan Virgilio Caterina. Oh. Kalau I-nya kan Vide Vincentius, anak Oh, laki. disingkat Iya, maksudnya. disingkat. Oh. Kalau K itu ini apa? Caterina. Oh. Kalau A itu Anjali Aurel. Jadi nama berlima itu Anaknya 5. masuk Vika. Anaknya Nama 5. anaknya 3. Oh, anaknya 3. 3. Oh. 3. Iya, iya, iya. Dari yang satu. Yang kayak gini gue demen. Sudah ditulis dulu. Bisa. Oh, ini Vika ya. Vikanet atau apa? Vikanet ini apa dipegang sama marketing. Dia yang selalu jualan. Retail lah ya. Dia jadi Atau corporate-nya namanya itu Vikanet. iya. Ini Itu apa tuh? komik. Gak usah. Oh, webnya apa? Nama webnya www apa? Oh, Iya. Domain ininya. iya. Vikanet.id atau apa saya nggak tahu ya.
Oh, Timor berarti. Timor Lintas. .id apa .id? .id aja. Oh, .id. Iya. Dan izinnya ISP. Nanti kalau nomor izinnya lupa nanti kasih tahu aja ke BPH kita. Iya, nanti kirimin ya. Ya di WA aja. Kantor pusatnya di mana? Jadi memang banyak cerita sih Bang Firdi, artinya setiap ISP baru yang datang ke sini, nggak tahu kalau misalkan boleh saya generalkan Pak Ageng, itu selalu tuh mungkin 80% atau 90% something pasti sudah memulai duluan sebenarnya. Iya. Sangat jarang banget tuh perusahaan-perusahaan yang posisinya kayak tadi tuh, kayak yang di Cilacap belum apa dia bikin ISP, belum dagang segala macam, itu jarang tuh. Yang saya terima dari mulai 2023 kemarin 2021 kemarin ya. Iya. Karena kan saya mulai menjabat sebagai kabid keanggotaan posisinya pas 2021 kemarin tuh. Jadi pas begitu penerimaan sama ceritanya pun seperti ini Bang. Jadi artinya bukannya ingin mengorek tahu sejarahnya gimana, enggak sih, cuman kita kayaknya have fun aja ya ngobrolin, oh perusahaan gua kayak gini, perusahaan Anda juga seperti itu gitu loh. Ada cerita-cerita background perusahaan gitu mungkin Pak seru gitu. Artinya nggak tahu, kalau buat saya sih itu malah mendekatkan diri kita ya, maksudnya mendekatkan sesama anggota, bahwa ketika ternyata ada cerita-cerita yang lain, oh ternyata sama sini lah, sama dong si itu juga kayak gini, ternyata kan makin dekat, oh emang siapa, akhirnya sesama satu daerah yang tadinya nggak tahu, yang Karawang ini nih, yang Tasik sama si ini nih, itu akhirnya menjadi bisa kolaborasi gitu kan gitu. Baik, kemarin kan posisinya kita di Kabupaten Bekasi, kita kan udah pernah juga tuh ya ada acara untuk wilayah kan, termasuk Rakrowil juga kemarin Rakrowil di Bekasi itu, karena kita mendengarkan aspirasi anggota lah, kurang lebih kayak gitu. Gitu, makanya seneng aja gitu. Nah itu dia, kalau misalkan memang nggak tahu ya, banyaknya kalau yang saya range nih, takutnya saya stereotip, tapi bukan itulah ya yang saya maksudkan, tapi justru yang peduli sama ABJI, yang merasa ada manfaat bergabung jadi anggota ABJI dan segala macam, justru yang baru-baru tuh Pak Ageng. Ya. Karena kalau yang lama-lama ya karena sudah melanglang buana kemana-mana justru gitu. Sudah sibuk sama PO-nya gitu loh. Gitu. Kalau yang baru kan pengen cari network juga mungkin. Betul. Masih seneng nih kayak gini nih gitu kan, ngobrol dan segala macam. Ya, saya sangat menampung itu gitu, sangat kan ada yang appreciate gitu. Fokusnya wah, kalau udah begitu terjun udah nggak ngurus yang lain. Nah, ya happy-nya udah nggak ada, terus nggak pernah ketemu ya. Nah, itu banyak yang begitu ya. Banyak. Hanya segelintir orang lah, maksudnya memang posisinya memang ya ada yang gue ikutan, ya udah, emang kenapa kan? Ada yang kayak gitu, ada yang wah gue harus ikut nih acaranya ini, wah gue harus ikut nih. Ya kayak Rakernas kemarin. Betul. Rakernas ada yang datang, yang penting gue punya cerita, gue pernah naik pesawat, gue pernah ke lain pulau ya, gue pernah ketemu orang begitu banyak. Iya. Ada yang cuma begitu. Ada yang cuma seperti itu. Betul. Datang, duduk, diam, dengar, makan, ngantuk, tidur, besok lanjut lagi terus pulang. Iya. Kan banyak juga seperti itu. Iya, saya hampir 80% tidak tahu namanya siapa. Di Rakernas. Terakhir Rakernas dulu ya, sebelum periode yang sekarang itu tahu saya siapa, si A, si B, si C, si Z itu udah tahu, tapi sekarang 80% saya namanya siapa saya nggak tahu. Banyak wajahnya banget ya. Baru juga 800 ya, yang udah masuk data. Jawa Barat 241. Tuh kan. Ya, berarti ini ke 242-nya berarti. Ya, ini yang 242-nya. Itu jadi terlalu luas gitu loh, terlalu luas tempatnya, sampai lalu saking luasnya jadi banyak anggotanya. Kenapa? Karena saya harus buat report sama beliau tiap bulan. Iya. Ya. Saya butuh report itu nanti yang akan disampaikan kepada anggota, bahwa anggota kita sudah sekian gitu. Itu bertumbuh. Tidak diam begitu saja, karena kan memang pemerintah membuka seluas-luasnya gitu ya Bang Firji. Itu yang 200 sekian tuh yang penyelenggaranya berapa? Penyelenggaranya 201. Penyelenggaranya 201. 206 sekarang. 206 PT di Jawa Barat yang berdomisili di Jawa Barat. Itu penyelenggara semua? Iya. Korporatnya nggak ada? Korporat kan nggak bisa. Iya, korporat yang nggak bisa masuk. Nggak bisa. Tapi tetap data kita. Dia ada korporat mungkin, tapi itu ID-NIK kayaknya. ID-NIK ya. Gitu. Ini kan yang penyelenggara saja. Penyelenggaranya itu. Penyelenggara 206 PT. By izin 240. Ini 2 berarti semuanya. Iya. Gitu. Oke Bang Firji, nanti kita proses ya ininya ya, data-datanya.
Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya nih gabung sama Abdi Jabar nih. Selamat bergabung. Nanti jangan lupa ngoceh-ngoceh di grup. Saya yang bersyukur bisa bergabung ke sini dan kenal teman-teman yang di sini Iya. ya. Tapi itu saya orangnya terbuka. Ketika ada di mimbar ada narasumber yang memberikan sesuatu, tapi mudah-mudahan narasumber tersebut bisa memberikan penjelasan yang tidak menimbulkan pertanyaan baru. Ya, betul. Tapi kalau begitu timbul pertanyaan baru pasti jadi panjang. Iyalah. Nah itu saya tipikalnya begitu, kalau timbul pertanyaan yang nggak bisa terjawab pasti saya akan bertanya balik. Iya, kan waktu di DKI kan rame gara-gara itu. Jawabannya berarti harus beres sih. Iya, tuh. Tidak gantung. Iya, jangan sampai kita membuat statement tapi timbul pertanyaan baru. Ah. Ketika ada pertanyaan lu nggak bisa jawab. Iya. Nah itu, karena saya orangnya krusial soal itu. Sangat kritik. Yang penting jangan sampai salah gitu aja. Iya. Yang penting tersampaikan apa Iya. yang dimaksudkan seperti itu Bang Firji. Perihal nanti jawabannya apa gitu kan? Ya, nanti kita yang penting udah disampaikan. Iya. Gitu. Kita bisa diskusiin lagi gitu kan ke depannya. Ya, Oke Bang Firji, makasih nih Terima waktunya kasih. udah datang jauh-jauh dari Tangerang, untung nggak dari Timor Leste kan. Pakai gitu kan. motor pula kan? Pakai motor lah kesini ya. Thank you Bang Firji. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya. Ayo makasih. Oke, terima kasih buat teman-teman anggota Abdi Jabar yang sudah menonton podcast perdana nih Abdi Jabar nih. Tentunya ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang nantinya akan bergabung ke Abdi Jabar maupun yang memang sudah bergabung. Tetap ikuti terus channel YouTube-nya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Makasih. Assalamualaikum. So.